Halo teman-teman. Di masa lalu Rusia dan Turki saling membenci, mereka berperang setidaknya 12 kali. Dan bahkan sekarang, Rusia dan Turki masih bermusuhan, karena Turki bergabung dengan NATO. Namun, ketika kita mempelajari hubungan antara kedua negara ini, kita menemukan bahwa mereka cukup dekat dalam banyak hal. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pertama, meskipun Rusia adalah negara dengan wilayah laut yang sangat luas, seluruh wilayah laut utara membeku di musim dingin. Oleh karena itu, pelabuhan tidak dapat beroperasi sepanjang tahun. Jika Rusia ingin laut utara ini menjadi pelabuhan, Rusia harus menggunakan kapal pemecah es yang mahal untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, wilayah Laut Hitam di selatan adalah satu-satunya tempat di mana Rusia dapat membangun pelabuhan. Pada awal 1783, Kekaisaran Rusia mendirikan armada Laut Hitam yang berbasis di kota Sevastopol untuk melakukan pertahanan di selatan. Pada saat yang sama, Rusia akan meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya di kawasan. Selain kepentingan militernya, ekonomi Rusia juga bergantung pada Laut Hitam. Di selatan Rusia, ada sungai besar yang mengalir ke Laut Hitam, yang biasa disebut Sungai Don. Di sekitar lembah Sungai Don adalah tempat perdagangan tersibuk, ekonomi di sini paling berkembang di Rusia. Banyak ekspor Rusia pergi dari Sungai Don ke Laut Hitam dan diekspor ke dunia. Namun, setiap kapal Rusia yang ingin keluar harus melewati Selat Bosporus dan Dardaneles Turki. Oleh karena itu, Kekaisaran Rusia berulang kali berperang dengan Ottoman untuk menguasai dua selat penting di wilayah tersebut tetapi gagal. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada konferensi Potsdam tahun 1945, Perdana Menteri Joseph Stalin menuntut agar konvensi Montreux diamandemen. Berdasarkan konvensi ini, Turki adalah satu-satunya negara yang menguasai Selat Bosporus dan Dardaneles. Jika terjadi perang, jika Angkatan Laut Turki bersekutu dengan tentara Barat, Uni Soviet akan sangat dirugikan. Oleh karena itu, Uni Soviet ingin menguasai selat yang sejajar dengan Turki, sehingga dapat mengambil inisiatif. Namun, Rusia ditolak. Selain itu, Stalin menuntut kembalinya ke Uni Soviet sebuah wilayah besar di timur laut Turki. Stalin percaya bahwa tentara Turki telah menginvasi bagian Georgia ini, saat itu Georgia adalah Republik Uni Soviet. Turki, yang takut akan serangan Soviet, mencari bantuan dari Amerika Serikat. Pada tahun 1952, Turki diterima di NATO, dan menjadi sekutu aktif organisasi tersebut. Selama dekade berikutnya, Turki menerima banyak bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat, berjumlah lebih dari 3 miliar dolar. Sebagai imbalannya, Turki mengizinkan Amerika Serikat untuk membangun pangkalan udara Incirlik di kota Adana untuk menghadapi Uni Soviet. Hubungan antara Amerika Serikat dan Turki saling menguntungkan. Hubungan di antara mereka tampaknya sangat baik. Namun, pada 1960-an, hubungan antara Amerika Serikat dan Turki mulai mengalami gesekan. Yang pertama adalah rencana Turki untuk menduduki Siprus, yang ditentang oleh AS. Alasannya karena pulau ini memiliki dua pangkalan militer Inggris, sekutu dekat Amerika Serikat. Selain itu, sebagian besar penduduk pulau memiliki hubungan dekat dengan Yunani. Yunani juga merupakan anggota NATO. Meski mengetahui hal itu, namun Turki memiliki ambisi untuk menguasai seluruh wilayah Mediterania Timur, sehingga Turki membutuhkan Siprus untuk mendirikan pangkalan militer. Kedua, Turki menuduh Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer untuk melakukan operasi intelijen untuk mencampuri urusan dalam negeri Turki. Dengan demikian, kecurigaan muncul. Ketiga, Amerika Serikat menentang keras Turki yang mengizinkan penanaman dan produksi opium skala besar. Semua hal di atas membuat Turki merasa terikat. Oleh karena itu, Turki secara bertahap beralih menjadi dekat dengan Uni Soviet untuk mencari dukungan. Selain itu, sejak Turki mengajukan rencana untuk menduduki Siprus pada tahun 1964, jumlah bantuan yang datang dari Amerika Serikat mulai berkurang. Oleh karena itu, Turki memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Uni Soviet untuk mencari sumber bantuan baru. Tentu saja, Uni Soviet siap melakukan segalanya untuk membujuk Turki keluar dari NATO, di antaranya Uni Soviet membangun kilang baja, aluminium, dan minyak untuk Turki. Hubungan Turki dengan Uni Soviet berangsur-angsur menjadi begitu dekat sehingga Turki mengabaikan intervensi Amerika Serikat. Pada tahun 1974, Turki menginvasi Siprus dan bermaksud untuk menduduki seluruh pulau. Namun, pasukan Inggris dan Perserikatan Bangsa-Bangsa datang untuk mencegahnya, meninggalkan Turki dengan hanya 36% dari bagian utara Siprus. Setelah peristiwa ini, Amerika Serikat mengeluarkan embargo senjata terhadap Turki. Segera, Uni Soviet mengambil keuntungan dari kesempatan untuk menarik Turki ke sisinya. Uni Soviet meningkatkan bantuan dan mempromosikan perdagangan antara kedua negara.
Meskipun Amerika Serikat mencabut embargo pada tahun 1978, sejak saat itu telah terjadi saling curiga antara Amerika Serikat dan Turki. Pada tahun 1991, setelah pembubaran Uni Soviet, hubungan antara Turki dan Rusia dilanjutkan dan diperkuat dengan kuat. Mereka telah menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain, dan Rusia adalah pemasok minyak dan gas utama Turki. Rusia juga membantu Turki membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya senilai hingga 20 miliar dolar di Akkuyu di Provinsi Mersin. Sementara hubungan Turki dengan Rusia telah menguat, hubungan Turki dengan Amerika Serikat telah memburuk belakangan ini. Pada 2016, AS menggunakan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi untuk memerangi ISIS. Organisasi tersebut terdaftar sebagai teroris yang terkait dengan kelompok militan separatis di Turki. Karena itu, orang Turki merasa sangat tidak nyaman. Juga pada tahun 2016, sebuah kudeta yang gagal terjadi di Turki. Dalang dibaliknya adalah Fethullah Gulen, yang telah tinggal di pengasingan di Amerika Serikat sejak 1999. Oleh karena itu, Turki mencurigai Amerika Serikat adalah kekuatan di balik kudeta. Selanjutnya, AS mengkritik Turki karena menyerang Suriah Utara sebagai berikut, Turki hanya tertarik pada kepentingannya sendiri, tetapi melupakan tugas memerangi terorisme. Khususnya pada tahun 2017, Turki menandatangani perjanjian untuk membeli sistem rudal permukaan ke udara S-400 Rusia senilai 2,5 miliar dolar. Usai peristiwa ini, anggota NATO serentak menyuarakan kritik karena Turki membeli senjata dari musuh NATO. Dan Amerika Serikat telah mengeluarkan serangkaian embargo senjata terhadap Turki. Perjanjian tersebut telah digambarkan oleh pers AS sebagai tanda paling jelas bahwa Presiden Erdogan bergerak lebih dekat ke Rusia dan menjauh dari NATO. Tidak lama kemudian, mantan Presiden AS Donald Trump menggandakan tarif impor baja dan aluminium Turki. Donald Trump juga mengungkapkan kegembiraannya ketika mata uang lira Turki turun 40% terhadap USD. Ada banyak alasan lain untuk memburuknya hubungan antara AS dan Turki. Namun, hubungan antara Rusia dan Turki tidak sepenuhnya baik. Ada banyak perbedaan pendapat antara Rusia dan Turki. Kedua negara ingin meningkatkan pengaruh mereka di Timur Tengah dan mendukung pihak-pihak yang berseberangan dalam perang saudara di Timur Tengah. Di Suriah, Rusia memihak Presiden Bashar al-Assad. Turki, bersama dengan Amerika Serikat, mendukung gerakan Islam melawan Bashar al-Assad. Setelah pasukan AS mundur, Turki menginvasi bagian utara Suriah. Rusia dapat dengan mudah menggunakan angkatan udaranya untuk mengusir Turki, tetapi Rusia telah memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, Rusia memilih untuk merundingkan gencatan senjata dengan Erdogan. Hal ini membuat Presiden Suriah sangat tidak nyaman. Hal yang sama terjadi pada tahun 2020. Pasukan Muslim Azerbaijan yang didukung Turki menyerang Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Biasanya, Rusia akan memihak sekutunya, Armenia, tetapi Rusia tidak melakukan intervensi. Sebaliknya, Putin menandatangani perjanjian dengan Erdogan, yang memungkinkan Turki untuk mengerahkan 2.000 tentara untuk menjaga perdamaian dan mencegah perang berlanjut. Hal yang sama berlaku untuk perang saudara di Libya. Turki dan Rusia sama-sama mendukung faksi yang berlawanan, dan Rusia sama-sama mencari rekonsiliasi dengan Turki. Menurut para sarjana Barat, alasan Rusia melakukannya adalah karena kebijakan luar negeri Putin selalu menganggap NATO sebagai musuh dan ancaman utama. Putin menemukan cara untuk melemahkan serta menyebabkan pertikaian di dalam NATO, termasuk menarik Turki ke pihak Rusia. Jadi, berkali-kali, Turki membuat Rusia tidak senang, tetapi Rusia masih bersabar dan melepaskan. Bagi Turki, baik Rusia maupun Barat merasa bahwa Turki seperti anak yang sulit dimanjakan, sering menimbulkan masalah, namun baik Rusia maupun Barat tetap harus mengalah. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.